Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhan telah menuntun kami sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan lagi menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-21, bacaan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai tantangan dan permasalahannya, walaupun mereka tahu bahwa dalam perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan melalui hambanya Musa, tetap saja dalam bacaan kita hari ini, bangsa Israel lagi-lagi merespon dengan sikap yang tidak benar. Semestinya mereka mengingat bagaimana Tuhan menuntun mereka melewati Laut Teberau yang terbelah menjadi dua, tiang awan dan tiang api yang menandakan kehadiran Tuhan yang menuntun mereka di padang gurun. Tuhan juga memelihara mereka dengan mana. Tetapi pemberian Tuhan ini pun sekarang ditolak dengan alasan bahwa mereka telah muak. Padahal itu adalah makanan yang disiapkan oleh Tuhan secara ajaib tiap-tiap hari untuk kebutuhan makan bangsa ini di padang gurun. Mereka tinggal memungutnya, tidak perlu mencangkul, menanam, dan menunggu hasilnya. Tetapi kalimat yang sangat menyedihkan, bahwa pemberian Tuhan secara ajaib itu pun bagi mereka dianggap telah muak. Seharusnya ucapan syukur sebab Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan, dan sekarang sedang menuntun mereka menuju tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan Tuhan menunjukkan banyak hal yang luar biasa, yang ajaib, yang semestinya meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sekarang hanya persoalan keinginan untuk makan roti dan minum air telah membawa bangsa ini bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, malah mempersalahkan Tuhan, dan begitu juga mempersalahkan Musa yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun mereka. Dan kemudian tidak ada lagi rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Sebaliknya menentang Tuhan dengan perkataan dan perbuatan mereka. Dan dalam kedaulatannya, ular-ular tedung diperintahkan untuk memagut mereka. Dan Alkitab menuliskan banyak di antara mereka yang mati. Di sisi lain Tuhan juga penuh anugerah dan pengampunan. Sehingga ketika bangsa ini berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga
dan menaruhnya di tiang, ditinggikan, supaya apabila mereka melihat ular tembaga itu, mereka dipagut ular tidak binasa, tetapi mereka tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini diulang kembali dalam tulisan Yohanes. Peristiwa yang sebenarnya menunjuk kepada karya Kristus atas orang berdosa yang memang sedang berjalan menuju kebinasaan. Yohanes pasal 3 14-16 menuliskan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita pun menyadari bahwa jika kita selamat itu terjadi oleh karena anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan menjalani kehidupan kita hari lepas hari dengan sikap dan tindakan yang menentang dan mempersalahkan Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita jika berhadapan dengan pergumulan dan persoalan kehidupan, supaya kita tetap berpaut pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami telah merenungkan firman. Kasihani ampuni kami jika dalam pergumulan hidup kami menentang Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami dalam pergumulan kesusahan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, mohon berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus.